Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Royan ya. Hari ini kita akan belajar kembali tematik muatannya matematika. Kita akan bahas kembali nih materi yang minggu kemarin ya, yaitu tentang pembagian ya. Pada saat offline kemarin kan sudah dijelaskan, kalian disuruh membaca halaman tentang materi pembagian. Nah, untuk penjelasannya akan Pak Royan jelaskan di video materi untuk pekan ini ya. Semoga kalian memahami. Yang penting kalian dengarkan dan kalian perhatikan dengan seksama ya. Coba kalian perhatikan tuh di belakang Marian ini kelas berapa ya? Iya benar, ini adalah kelas kalian kemarin waktu kalian kelas 1 ya. Oke, sudah siap ya? Kita akan belajar kembali. Tetap semangat dong, sudah pastinya ya. Oke, sekarang kita ke studio. Ayo kita ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Royan di pembelajaran kelas 2 tematik muatan matematika. Sudah siap ya? Kita sekarang akan membahas kembali pembelajaran yang pekan kemarin saat offline, yaitu tentang pembagian. Pasti masih pada pusing ya. Oke, sekarang Pak Ren akan jelaskan lagi biar kalian bisa lebih paham. Yuk perhatikan bagaimana sih menghitung hasil pembagian dengan bilangan 1 dan bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1. Perhatikan contoh berikut. Pada saat ada angka 4 atau bilangan 4 lalu dibagi angka 1, berapa ya hasilnya? Perhatikan, angka 4 dibagi 1 itu seperti 4 diambil angka 1, diambil angka 1, diambil angka 1, diambil angka 1 sampai dengan kosong hasilnya. Kalau sudah kosong lalu diapain ya? Nah, dihitunglah angka yang mengambil bilangan 4. Yang mengambil bilangan 4 itu adalah angka 1. Kita hitung angka 1-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Betul, jawabannya adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena angka 1 yang mengambil angka 4-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti itu. Atau ada lagi nih ya, di kalimat matematika itu dijelaskan semua angka atau bilangan yang dibagi dengan angka 1 maka hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi selain 4, contohnya misalnya 8 dibagi 1, maka jawabannya adalah pasti akan 8. Jadi akan sama seperti angka yang dibagi ya. Kalau misalnya 20 dibagi 1, 20 dibagi 1 sama dengan ya 20 juga ya. Jadi semua yang dibagi dengan bilangan 1 atau angka 1 maka hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Paham ya? Sekarang kita lanjut, perhatikan. Nah, kesimpulannya jika suatu bilangan dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh 100. Wah, banyak banget 100. Kalau dibagi 1 jadi berapa? Iya betul, kalau dibagi 1 akan menjadi 100 juga ya. Jadi semua angka atau semua bilangan yang dibagi dengan angka 1 maka hasilnya akan sama dengan angka itu sendiri ya. Sekarang perhatikan selanjutnya. Menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Bagaimana kalau sebuah bilangan atau sebuah angka dibagi dengan bilangan yang sama? Wah, bagaimana ya? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalau tadi 4 dibagi 1, sekarang 4 dibagi 4. Wah, sama nih. Nah, semua angka atau bilangan yang dibagi dengan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Kenapa bisa 1? Nah, perhatikan. 4 dibagi 4 itu sama halnya 4 diambil 4 sama dengan 0. Ini kalau kita menggunakan rumus matematika ya. Nah, kalau misalnya kita sudah lihat 4 tersebut diambil dengan angka 4, kita hitung yang mengambil itu ada berapa angka. Ternyata hanya
1. Nah, hanya angka ini saja yang mengambil. Maka karena hanya ada 1 angka tersebut, jawabannya adalah 1. Jadi kesimpulannya, kalau ada sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sama, kesimpulannya adalah, nah perhatikan, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri atau bilangan yang sama ya, hasilnya sudah pasti adalah 1. Kalau misalnya 1000, banyak sekali 1000, dibagi 1000 juga sama angkanya, pasti hasilnya 1. Kalau 10 dibagi 10 sama dengan 1. Wah, hebat ya. Sekarang kalian punya pertanyaan nih. Kalau 25 dibagi 25, ada yang bisa jawab? Betul sekali, jawabannya adalah 1. Sudah paham ya? Jadi semua bilangan kalau dibagi dengan bilangan yang sama, jawabannya adalah 1. Sekarang bagaimana menghitung hasil pembagian 3 bilangan? Perhatikan. Wah, bagaimana ini cara mengerjakannya? Nah, perhatikan ya. Kalau ada sebuah bilangan 12 atau angka 12 dibagi angka 4 lalu dibagi lagi angka 3. Wah, susah sekali ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi angka 12 ini harus dibagikan dulu dengan angka yang paling depan, yaitu angka 4. Setelah sudah ketemu jawabannya dibagi lagi dengan angka 3. Kalau mau menggunakan rumus matematikanya seperti ini nih. Nah, kalian cukup mengetahui aja dulu atau mengenal dulu ya. Tapi nanti untuk pembelajarannya kita tidak menggunakan soalnya dulu ya. Jadi ini cukup mengenal saja dulu. Ya. Jadi caranya angka yang dibagi itu harus dibagi dulu dengan angka yang pertama membagi. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kalau sudah ketemu jawaban dari pembagian yang pertama itu dibagi lagi dengan angka yang kedua, yaitu angka 3 juga. Jadi 3 jawaban yang ini dibagi lagi dengan angka yang kedua, 3 juga. Jadi jawabannya sama dengan 1. Ya, ini kalau kalian ingin mengetahui cara pembagian dengan 3 bilangan atau 2 kali pembagian secara berurutan. Ya, ini tidak akan kita perdalami dulu ya. Yang penting kalian paham, nanti kalian akan bisa lebih mengenal lagi hitungan ini di kelas berikutnya. Susah ya? Nah, makanya kuncinya kalian harus bisa dulu pembagian yang biasa ya. Nanti selanjutnya kalian akan paham dengan pembagian-pembagian yang lainnya. Lalu bagaimana kalau kita menghitung hasil pembagian 2 bilangan? 2 bilangan bagaimana? 2 angka ya. Jadi ada 2 angka, 2 angka. Contohnya 20 dibagi 10 ya. Cara penyelesaiannya gimana? Ya 20 kalau dibaginya 10 itu 20 diambil 10. Jawabannya berapa? 10. Diambil lagi 10. Berapa jawabannya? Sama dengan 0. Nah, kalau sudah jadi angka 0 atau 0, maka kita hitung deh ada berapa bilangan yang mengurangi angka 20. Yang mengurangi kan 10. Kita hitung 10-nya 1, 2. Oh, ada 2 angka 10-nya. Berarti jawabannya adalah 2 ya. Jadi kesimpulannya 20 dibagi 10 sama dengan 2. Bagaimana? Paham? Pusing? Oh, kayaknya masih harus diulang-ulang nih ya. Oke, nanti boleh kok video ini diputar lagi sebanyak-banyaknya. Atau kalau mau lebih hemat lagi kuota orang tuanya atau kuota ayah bundanya, di-download saja videonya, disimpan sampai kalian paham ya. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana kalau ada soal pembagian seperti ini. 15 dibagi 3. Siapa yang udah bisa? Ayo. Aduh, masih pusing ya. Oke deh, sekarang Paren akan kasih contoh bilangan ini menggunakan benda. Bagaimana kalau angka 15 itu kita gunakan bendanya itu seperti kelereng. Perhatikan, ada 15 kelereng. Akan dibagikan kepada 3 anak.
yang ingin bermain kelereng. Nah, ini contohnya 3 anak, ya. Pertanyaannya, berapa masing-masing anak mendapatkan kelereng itu? Kelerengnya kan ada 15. Mau dibagikan ke 3 anak yang mau bermain kelereng. Jadi dari 15 kelereng itu, satu anak dapat berapa kelereng ya? Oke. Oh, masih pusing ya? Sekarang perhatikan. Kalau ada 15 kelereng akan dibagikan kepada 3 anak. Perhatikan sebagai berikut. Nah, ini yang tadi ya, 15 dibagi 3, kita gunakan kelereng. Ada 3 anak yang ingin bermain kelereng, dan tadi kelerengnya ada berapa? Ada 15. Sekarang kita bagikan satu persatu dari 15 kelereng tersebut. Setiap satu anak kita bagikan satu-satu ya kelerengnya ya. Anak pertama kita kasih 1, anak kedua kita kasih 1, anak ketiga kita kasih 1. Kita anggap saja anak ini namanya yang pertama Adi, yang kedua ini adalah Edo, dan yang ketiga adalah Edi ya. Adi, Edo, dan Edi ya. Kita sudah bagikan satu-satu tuh kepada Adi, kepada Edo, dan kepada Edi. Sekarang kita bagikan lagi sampai kelerengnya totalnya tadi ada berapa? 15. Kita kasih lagi Adi 1. Nah, Adi sudah dapat 2. Lalu kita kasih lagi Edo 1. Nah, maka Edo sudah mendapat 2 kelereng. Dan yang terakhir Edi kita kasih 1 lagi. Sudah berapa kelereng yang dibagikan? Iya, sudah 6 ya. Berarti masih ada kelerengnya kan yang belum dibagikan. Pokoknya kita harus bagikan sampai habis, sampai 15 kelereng. Kita bagikan lagi kepada Adi. Ya, Adi kita kasih 1 lagi, jadi ada 3 kelereng dia. Edo kita kasih lagi, ada 3 kelereng juga. Dan yang terakhir Edi, 3 kelereng. Semuanya sudah dapat 3 kelereng. Ada berapa total kelereng yang sudah dibagikan kepada Adi, Edo, dan Edi? Iya, sudah 9 kelereng. Berarti masih ada, kita bagikan lagi ya sampai habis. Kita kasih Adi 1 jadi ada 4, Edo kita kasih lagi 1 jadi ada 4, dan Edi kita kasih lagi 1 jadi ada 4 semuanya. Kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, baru 12. Berarti masih ada dong kelereng yang belum dibagikan. Kita bagikan lagi ya sampai habis. Kita kasih lagi Adi 1. Kita kasih lagi Edo 1, dan kita kasih lagi Edi 1. Nah, sekarang kita hitung nih kelerengnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sudah ya. Berarti kelereng yang dibagikan sudah habis. Nah, berapakah jawaban dari angka 15 dibagi 3 atau 15 kelereng dibagi kepada 3 anak? Sekarang bagaimana kita menentukan jawabannya? Jawabannya adalah di masing-masing kelereng yang diterima sama anak-anak yang mau main kelereng ya. Jadi kita lihat setiap anak atau Adi, Edo, dan Edi, setiap anak ini masing-masing dapat berapa kelereng? Ada berapa? Kurang keras suaranya. Coba parahin itu sampai 3, kamu jawab teriak yang kencang ya. 1, 2, 3. Ada berapa? Iya betul, ada 5 jawabannya. Jadi jawaban dari angka 15 dibagi 3 yaitu adalah 5. Betul, karena masing-masing anak yang mau main kelereng itu, si Adi, Edo, dan Edi, itu masing-masing mendapat 5 kelereng. Paham ya? Nah, kalau kalian masih pusing dengan pembagian, bisa kok kalian menggunakan cara imajinatif dengan benda-benda ya. Atau kalau kalian punya lidi ya, ataupun benda-benda yang bisa kalian himpunkan atau kalian kumpulkan menjadi banyak, lalu buat pembagian tuh bisa juga ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya masih belum paham, kalian boleh ulang-ulang terus video ini, atau kalian bisa download video ini ya.
ke handphone ayah bunda kalian sampai benar-benar paham. Mudah-mudahan kalian paham ya. Insya Allah paham. Pokoknya yang penting kalian ulang-ulang terus materinya dan dibaca juga buku penanya ya. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada ayah dan bunda. Insya Allah ayah dan bunda juga akan bisa menjelaskan ya. Insya Allah kalian paham. Para yang cukupkan sampai sekian dulu ya materi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Dan tetap semangat karena sebentar lagi kita mau PTS ya. Jadi jangan banyak bermain ya, dan banyak buka kembali buku-buku atau materi yang sudah dipelajari ya, biar kalian nanti di PTS bisa mengerjakannya dengan paham dan bisa ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.